محمد حبيبك الشافع المشفع. محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد واسلك بنا ربي خير مريع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. على محمد واكفي المعادي واصرف ورنا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang semangat dikit ya, karena malam ini momentumnya maulid, kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad, ala sayyidina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para hadirin hadirat yang hadir di majlis yang penuh berkah ini, insyaallah amin. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Allah berkahkan dalam rezekinya, amin. Allah berkahkan dalam keturunannya, amin. Allah berkahkan dalam hartanya, amin. Dan mudah-mudahan semuanya insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Di tengah-tengah kita hadir juga daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Ahmad Zaki As-Saqqaf dari Ciambar, Sukabumi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah berkahkan umur beliau, amin. Allah berkahkan dalam keturunan beliau, amin. Allah berkahkan dalam harta beliau, amin. Dan mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para aparat pemerintahan, semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini, insyaallah amin. Majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis
yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ini majelis yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak berkumpul daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum di suatu majelis, kecuali Allah beri dia dengan 4 bonus. Ada berapa, Bu? Ada 4 bonus. Barang siapa yang duduk di majelis ini, Allah beri dia hadiah 4 hadiah. Ada berapa hadiah? Logikanya begini nih. Di depan ada mall. Mall, betul ya, mall ya bahasanya sini ya? Apa? Supermarket. Mall sama ya? Ada supermarket di depan punya Bapak Johnson. Ada Bapak Johnson ini? Ada? Ya sudah, anggapannya kirain nggak ada. Ada supermarket punya Bapak John. Bapak Johnson mengatakan bikin balehu, barang siapa yang besok pagi hari Ahad datang ke mall, ke supermarket saya jam 7 pagi, maka dia akan mendapatkan 4 hadiah. Kata siapa nih? Kata Bapak John. Bapak Johnson mengatakan dalam balehunya 4 hadiah bagi siapa yang datang jam 7 pagi di supermarket saya. Hadiah pertamanya dapat mobil. Hadiahnya dapat apa? Hadiah kedua dapat sepeda motor. Hadiah kedua dapat sepeda motor. Hadiah ketiga dapat TV. Yang ketiga apa? Yang keempat dapat kulkas. Yang keempat dapat apa? Barang siapa yang datang besok pagi ke supermarket saya jam 7 pagi, maka dia akan mendapatkan hadiah pertama TV, yang kedua sepeda motor, yang ketiga, yang pertama mobil, yang kedua sepeda motor, yang ketiga TV, yang keempat. Ini hadiah dari siapa nih? Pak Johnson. Kira-kira nih, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu datangnya jam berapa? Jam 7 lambat. Orang pada ngantri. Subuh. Kalau bisa sebelum azan subuh udah nungguin depan mall, nongkrongin. Mallnya belum dibuka. Mallnya buka jam 7. Ibu-ibu, bapak-bapak datangnya jam 4 subuh. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa nungguin nongkrong di depan mall? Nunggu 4 hadiah. Sedangkan yang menjanjikan hadiah ini adalah Pak Johnson. Pak Johnson itu manusia apa Allah? Pak Johnson manusia apa Allah? Kalau manusia nih, ingat nih, kalau manusia kalau banyak janjinya biasanya banyak apa? Manusia kalau janji biasanya banyak apa? Apa? Dah tahu dah, bukan manusia. Manusia namanya juga kan manusia. Bahasa Arab itu manusia. An-nas artinya adalah pelupa. Di dalam bahasa Arab dikatakan manusia, apa-apa yang dilupakan. Lihat di kamus bahasa Arab. Atau di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. An-nas artinya manusia. Apa artinya nas? Itu artinya pelupa. Orang yang pelupa namanya manusia. Nah, kalau manusia itu berjanji dia lupa itu biasa, manusiawi. Ya, makanya banyak orang yang berjanji kemudian dia lupa. Ini janji manusia yang belum tentu pasti dia menempati janjinya, tapi kita sudah yakin dalam hati kita hadir. Kenapa? Mendapatkan janji dari Pak John, hadiah mobil, motor, TV sama kulkas. Sekarang ini majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad berjanji dengan janji
janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an tersebut dikaji, kecuali Allah beri dia dengan 4 bonus. Berapa bonus? Berapa hadiah? Siapa yang janji? Ada. Enggak dengar hadisnya. Yang janji adalah Allah. Kalau Allah janji bohong kagak? Kalau Allah janji bohong kagak? Enggak bohong. Allah kagak janji. Allah beda sama manusia. Kalau Allah kagak bohong. Nabi Muhammad gak bohong. Gelarnya Nabi itu As-Shadiqul Masduq. Gak bakal bohong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan dapat 4 bonus. Barang siapa yang hadir di majelis seperti ini, apa janji Allah? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak hadir di majelis ini kecuali Allah kasih bonus pertama, yaitu turun di hati mereka adalah sakinah. Apa sakinah? Sakinah bukan nama perempuan bukan teh sakinah, bukan. Sakinah itu ketenangan hati. Sakinah apa sakinah? Apa sakinah? Ketenangan hati. Orang boleh kaya tapi kalau hatinya tidak tenang, enggak. Ente bisa bilang apa sih orang dibilang bahagia? Orang bahagia itu apa sih? Orang menyangka bahagia itu kalau punya mobil rumah tingkat dengar semua ibu-ibu, bapak-bapak. Bahagia, orang menganggap bahagia itu apa? Kalau punya mobil rumah tingkat berapa? Tingkat 5. Istri berapa? 1. Yang akhwat bilangnya istri 1, yang ikhwan bilangnya istri 4, terserah. Pokoknya rumah mobil mobilnya berapa ti? Rumah tingkat ti? Istri berapa? 1, 4, boleh. Nah, lihat, orang menganggap bahwasanya bahagia, punya rumah mewah, mobil, punya semua, dibilang bahagia. Kagak. Jangan dianggap orang punya kekayaan dia bahagia, enggak. Banyak pejabat yang kaya tapi hatinya deg-degan karena besok KPK mau datang nih. Betul. Kaya, hartanya, punya ini. Tapi harta dari mana? Dari korupsi, nggak bahagia. Nabi Muhammad di zaman dahulu pernah seperti ini. Rasulullah SAW. Dulu Nabi Muhammad pernah beliau ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Mereka sepakat datang kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Thalib. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Datang orang kafir Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu siapa lagi? Pokoknya yang namanya Abu lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi itu? Datang kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Bilang sama Muhammad, kalau Muhammad itu dia mau harta yang banyak, maka kami orang Mekah akan mengumpulkan seluruh harta kami diberikan kepada Muhammad. Yang pertama apa hal? Harta. Yang kedua, jikalau Muhammad mau, maka kami akan pilihkan wanita paling cantik di kota Mekah. Kami akan berikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah wanita. Ingat, yang pertama harta. Apapun yang Muhammad mau, kami berikan kepada Muhammad. Yang kedua, wanita cantik manapun di kota Mekah kami berikan kepada Muhammad. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, Muhammad, jikalau dia mau, maka kami akan angkat dia menjadi pemimpin kami di kota Mekah tanpa pakai dipilih lagi. Artinya kalau zaman sekarang, kalau Rasulullah mau, nggak usah pakai coblos lagi. Nggak perlu pakai baleho, pilih saya nomor 2, coblos nomor 2. Nggak pakai Nabi Muhammad dulu. Rasulullah ditawarkan, kalau Rasulullah mau dikasih harta paling banyak, wanita paling cantik kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW disuruh untuk menjadi pemimpin tanpa dicoblos.
Kira-kira Rasulullah mau apa kagak? Kira-kira Rasulullah mau apa kagak? Kalau di sini ada Ustadz sini. Ustadz siapa nih? Ustadz, jujur aja Ustadz. Kalau anak pribadi, Habib, Ahmad. Kalau anak pribadi, kalau ada orang nawarin kayak gitu, ya mau saja. Disuruh memilih wanita paling cantik selumpin misalnya. Selumpin itu deh. Dipilih nomor 1 wanita tercantik. Yang kedua dikasih harta paling banyak. Yang ketiga, Habib jadi kepala apa nih? Gubernur deh. Kalau mungkin apa? Camat apa gubernur? Jadi kepala camat, nggak usah dipilih, langsung harus jadi pemimpin di sini. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, syaratnya Muhammad harus berhenti berdakwah. Muhammad gak boleh lagi ceramah. Muhammad tidak boleh lagi tabligh akbar. Muhammad berhenti berdakwah. Kalau Habib suruh kayak gitu berhenti kayaknya. Iya, janjinya mobil Alphard. Berapa tuh harga Alphard? Mahal ya. Dikasih Fortuner 1. Alphard, Fortuner, apa lagi yang mahal? BMW 1. Rumah Habib pilih tuh, ada rumah di perumahan tuh 5 tingkat. Harem istri pilih tuh ada 4. Buat Habib semua. Kira-kira berhenti tidak dakwanya? Jujur aja nih. Berhenti. Ya Ustaz, ya Ustaz. Berhenti. Tapi Nabi Muhammad, beliau mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamankum, law wada'u syamsa an yamini wal qamara an shimali ala an atuka hadad din ma taraktuhu hatta azharillahu aw ahlika dunahu, kata Rasulullah SAW. Demi Allah wahai pamanku, jikalau mereka menaruhkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan agama ini, maka sekali-kali aku tidak akan mundur 1 langkah. Imma aku mati atau Islam menyebar ke seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Rasulullah. Bahagia bagi Nabi Muhammad bukan harta, bukan tahta, bukan ulangi. Bahagia bagi Nabi Muhammad bukan harta, tahta, wanita tidak bikin Nabi Muhammad bahagia. Yang membuat Rasulullah bahagia adalah ketika Islam menyebar ke seluruh dunia. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Takbir. Itu Rasulullah. Kalau zaman sekarang, si Ujang nggak usah harta, tahta, wanita, dikasih kuota. Kuota gratis. Iya, dikasih kuota gratis. Tuh kasih kuota nih buat main game. Udah. Suruh nabu apa nih? Dupuk untuk majelisnya Habib, nggak usah main game. Kenapa? Jam 12 habis nih kuotanya. Kuotanya habis jam 12. Majelis Habib selesainya jam 1 misalnya. Aduh, rugi. Dikasih kuota berhenti, nggak mau majelis lagi. Dikasih kuota berhenti majelisnya. Subhanallah. Anak zaman sekarang seperti itu. Betul? Iya, jangankan kasih harta, tahta, wanita, dikasih kuota berhenti dakwah. Nggak mau lagi hadir majelis. Yang ibu-ibunya sudah lihat gosip. Kuota gratis buat apa? Lihat IG atau lihat FB, lihat macam-macam sudah. Inilah fenomena yang terjadi. Bahagia bukan seperti itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah turunkan ke hati mereka sakinah. Yang bikin bahagia adalah ketenangan bukan harta, tahta, wanita. Yang membuat orang bahagia ketika hatinya tenang, enak. Duit kagak ada, tapi makan terus, banyak undangan, betul. Duit kagak ada, tapi hati mulut terus, tiap malam makan kebuli, betul. Betul, nggak punya duit, tapi tiap malam makan, seneng, punya hati tenang, istri di rumah baik-baik, anak soleh dan soleha, itu yang dinamakan ketenangan Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah naungi rahmatnya di majelis ini. Yang majelis ini bu, perhatikan ibu-ibu, tidak ada orang yang duduk di majelis ini kecuali Allah rahmati. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, berarti tandanya orang ahli surga.
Ini orang-orang ahli surga semua nih mukanya nih. Kelihatan tuh dari jauh tuh mukanya bercahaya termasuk ahli surga. Kenapa? Karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahafat humul malaika. Ini majelis dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda majelis itu banyak. Ente keluar dari majelis ini, ada majelis lain lagi tuh, namanya majelis gaplek. Tahu majelis gaplek? Tahu nggak majelis gaplek? Tahu main gaplek gini nih? Tahu? Itu namanya majelis. Di depan sana pojok kanan ada majelis catur namanya. Majelis apa majelis? Majelis catur. Tapi itu majelis tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang seperti ini. Majelis yang dihadiri oleh malaikat Allah. Malaikat suka majelis seperti ini. Kalau kita majelisnya di pojok-pojok, yang tempat lemeng-lemeng, itu yang banyak adalah setan iblis, jauh dari malaikat. Ini majelis banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang Allah berikan adalah wa dzakarahumullahu biman indahu. Allah bangga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis taklim. Allah sebutkan namanya di para malaikat sehingga malaikat kenal sama orang yang di sini. Iya, ini Habib Ahmad Zaki nih. Malaikat kenal di langit. Ada Pak Haji Mumu, mana Pak Haji Mumu? Pak Haji Mumu. Malaikat Allah kenal. Ada Ujang. Mana Ujang? Kalau bilang Ujang menunjuk tangan semua deh. Asep. Sama juga. Ujang sama Asep. Itu malaikat Allah pada kenal sama Ujang, sama Asep, Pak Haji Mumu dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika Allah bangga kepada anak-anak yang hadir di majelis ini, kepada orang-orang yang hadir di majelis ini, Allah bangga disebutkan di namanya kepada para malaikat. Itu malaikat kenal sama kita ini, alhamdulillah. Ini pada kenal malaikat. Ente nanti di padang mahsyar, ya, ketika ente masuk ke padang mahsyar, sebutkan nama ente. Siapa nama ente? Pak Haji Mumu. Oh, kenal. Kata malaikat Allah udah ke malaikat Ridwan kenal. Pak Haji Mumu masuk surga kenapa? Udah pernah hadir majelis. Pak Haji Mumu sering hadir majelisnya Rasulullah. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala kenal dengan Pak Haji Mumu dan Asep dan Ujang karena berkat hadir majelis. Jadi ente gak usah repot masuk surga sebenarnya. Ketika ente hadir majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ente telah memperkenalkan diri ente kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti di padang mahsyar kelak kita dikenal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicintai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada perkataan seorang imam besar, Al-Imam Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan, beliau pernah bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau disebut nama Rasulullah baca salat. Terus semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau didengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib bersolawat. Gak boleh mulutnya diam. Kata Nabi Muhammad, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang disebutkan nama Nabi tapi gak mau baca solawat. Orang bakhil itu, ente baca solawat 1 kali, Allah balas solawat ente 10 kali. Ente baca salawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Enggak adil. Enggak adil, jangan bakhil. Ente baca 1 kali, Allah balas 10. Yang balas bukannya Pak Johnson. Yang balas bukan Pak Asep. Yang balas bukan
tak hujan. Allah yang balas salawat ente ketika engkau mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah balas 10 kali. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang membaca salawat setelah salat subuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ente baca salawat Allahumma sholli alaih sebanyak 100 kali, maka Allah sampaikan hajat engkau. 30 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat. Sedikit itu 100 kali, jangan bakhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kembali ke tema, lihat Al-Imam Bashir Al-Hafi ketika beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, wahai Bashir, kenapa engkau angkat derajat engkau di antara teman-temanmu? Maka Bashir Al-Hafi mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya engkau diangkat derajat engkau oleh Allah Subhanahu wa taala di antara teman-temanmu karena 4 sebab. Yang pertama, karena khidmahmu kepada orang soleh. Yang pertama, khidmahmu kepada orang soleh. Ingat tuh, ada kiai, ada habaib, ada ustadz. Wajib kita khidmah. Barang siapa khidmah kepada orang soleh, kata guru kami Al-Harith Zan bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan, barang siapa yang berkhidmah kepada orang soleh, kalau tidak dia yang jadi orang soleh, anaknya yang jadi orang soleh, atau cucunya menjadi orang yang soleh, berkah. Kita ini anggap saja dah nggak soleh misalnya, tapi jangan sampai anak kita nggak jadi orang yang soleh, cucu kita nggak jadi orang yang soleh, berkah. Jadi kalau kita khidmah kepada orang soleh, khidmah kepada orang yang alim, kalau tidak kita menjadi orang yang alim, anak kita menjadi orang yang alim, atau cucu kita menjadi orang yang alim. Yang pertama itu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, berkah daripada nasihatmu kepada orang muslim. Wajib ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang muslim, kalau dia salah, wajib dinasehati, jangan wajib digosip. Ini penyakit ini, ya. Kalau istilah kita sekarang nih, ibu-ibu apa? Tempong. Pagi-pagi sudahlah, habis sholat subuh, belum baca wirid, buka TV, lihat go. Paling nikmat itu ngomongin orang tuh paling nikmat. Padahal hukumnya haram. Nabi melarang umatnya memakan bangkai orang muslim yang lain. Zaman sekarang kagak, enggak di pasar, enggak di rumah, enggak arisan. Sekarang nih kumpul arisan, tapi isinya bukan baca maulid, bukan baca Al-Quran, tapi isinya gosip. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Bashir Al-Hafi, engkau diangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan temanmu karena engkau suka menasihati orang muslim. Artinya, kalau ada orang muslim yang salah, wajib dinasehat. Jangan digibahin, nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh ibu-ibu. Kita harus nasihat umat Nabi Muhammad. Kalau dia salah, wajib dinasehat. Yang kedua, yang ketiga, berkah cintamu kepada sahabatku dan keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Wajib kita cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mencintai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ikuti perkataan orang, oh Nabi gak punya cucu, bohong. Kalau ada ustadz seperti itu, namanya ustadz bilang Nabi gak punya cucu. Jelas di hadis Nabi Muhammad SAW itu jelas, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah ma khala nasabi wa hasabi wa sihri, kata Nabi Muhammad SAW. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau umurnya 85 tahun, istrinya umur 76 tahun. Ya, siapa nama istri Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Siapa Jang? Tahu gak? Istri Nabi Ibrahim nggak tahu. Istrinya Cristiano Ronaldo kenal? Kenal loh. Istrinya Messi kenal? Kenal. Iya. Istri Nabi Ibrahim kenal nggak? Si Ujang.
istri Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah. Umur 76 tahun. Nabi Allah Ibrahim umur 85 tahun, belum punya anak. Sedih kagak? Sedih. 85 tahun udah tua, aki-aki banget ya. Abang nggak babangnya? Hah? 60. Nabi Ibrahim umur 85 belum punya anak. Istrinya umur 76 tahun. Sedih Nabi Allah Ibrahim. Allah berfirman pada Nabi Allah Ibrahim, keluar dari rumah Ibrahim. Lihat ke atas. Ketika Nabi Allah Ibrahim keluar dari rumah, beliau melihat ke atas, melihat banyak bintang di langit. Maka Allah firmankan kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya dia akan mempunyai anak keturunan sebanyak bintang di langit. Dan terbukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah janji, Allah tidak pernah ingkar. Lahirlah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ila yaumil qiyamah, termasuk keturunan Nabi Allah Ibrahim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunlah zuriyah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ya, jadi kita wajib mencintai daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkat daripada ittiba'mu, pengikutimu jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Zaman sekarang ya Allah, umat Nabi Muhammad jauh dari sunnah Nabi, banyakan mengikuti sunnahnya Yahudi. Zaman sekarang seperti itu. Sunnah Nabi itu kalau masuk ke masjid kaki, masuk masjid kaki. Ayo jawab yang kompak. Kalau masuk masjid kaki, keluar kaki. Masuk kamar mandi kaki, keluar kaki. Itu sunnah Nabi. Hal yang mudah. Kita mengikuti sunnah Nabi itu mudah, tapi jalan yang mau melaksanakannya. Kadang-kadang kita lupa. Padahal Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia pasti bersamaku di surga kelak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ikuti sunnah Nabi atau kagak? Mau ngikuti sunnah Nabi apa kagak? Mau ngikuti sunnah Nabi atau kagak? Mau menghidupkan sunnah Nabi? Mau menghidupkan sunnah Nabi? Takbir! Begitu. Jangan males-males. Hadir majlis saja males. Ya, jadi dengan momentum majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dari hal-hal yang kemudian membahayakan kita. Jauhkan diri kita daripada hal-hal yang kemudian membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan momentum Maulid, hadirnya Maulid dengan Nabi Muhammad SAW, jadikanlah kita sebagai hamba Allah yang selalu mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dengarkan ucapan orang mengatakan bahwa saya Maulid itu bid'ah. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan ucapan orang mengatakan Maulid itu bid'ah, bukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jauhkan bahwasanya ini adalah pekerjaan yang dianjurkan oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk kita selalu mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sebelum penutup, tadi ada permintaan dari panitia untuk apa? Ustaz, minta doanya untuk dia memiliki tanah kemudian musola juga. Iya, pembangunan perluasan musola juga untuk madrasah. Nah, jadi panitia minta supaya apa tadi? Sorban. Coba tolong sambil kita nyebarkan sorban, nanti coba diiringi dengan qasidah. Nah, itu mungkin khususnya saya silakan pada panitia. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Kita minta pada Allah, angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan rahmatmu ya Allah, turunkan rahmatmu ya Allah.
tinggi-tinggi minta pada Allah, ya Allah. Katakan ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu ya Allah, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, mengikuti jejak Nabimu ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiatmu ya Allah, jauhkanlah kami dari maksiatmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai zat yang menguasai langit dan bumi, wahai zat yang menguasai yang langit dan bumi ya Allah, minta kepada Allah angkat tangannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu taat kepadamu ya Allah, yang selalu mencintai Nabimu ya Allah. Ibadah Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis Allah selalu memberikan kepada nadahnya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang munsyid yang baca qasidah difadhal. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا